Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Terima kasih atas kesetiaannya menonton channel ini. Itu di video sebelumnya kolom komentar banyak banget yang mengomentari rambut saya. Sebel ya, ada yang bilang mirip Eko Patrio. Ada yang bilang mirip Andi Azwan. Kok jauh ke Andi Azwan itu? Aduh, Masya Allah, ya biarin lah, gak apa-apa. Kok Andi Azwan sih? Jauh lah ya, kalau buat mata saya yang sehat asa jauh. Gak tau lah, biarin lah. Ya biarin lah, gak usah diambil hati ya. Oke, itu kita lewat saja. Kita terima kasih banyak atas segala perhatiannya, terutama yang komentarnya bagus-bagus ya, cakep-cakep. Itu saya berterima kasih banyak. Anda telah menyenangkan hati saya. Aduh, senang sekali ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas dengan kebaikan karena sudah menyenangkan hati seorang mukmin. Amin. Oke, mudah-mudahan di komentar kali ini tidak terlalu banyak masalah rambut ya. Kita masuk agak sedikit nih ke dalam substansi permasalahan. Apa yang mau kita bicarakan di sini? Oke. Jadi kan beberapa hari yang lalu, tepatnya minggu lalu, film Pesta Babi kan sudah diupload nih di YouTube. Terakhir saya lihat itu yang menonton sudah 8 juta. Mungkin sekarang 9 atau lebih ya, hampir menyentuh 10. Terakhir saya lihat 8 juta. Nah ini kan berarti menyentuh banyak kalangan. Belum lagi views itu di dalam realitanya bisa bertambah karena ada yang melaksanakan nonton bareng. Dan ada yang menonton sumbernya bukan dari YouTube. Nah ini menarik karena nonton bareng yang dilaksanakan itu banyak mendapat intimidasi. Sampai-sampai beberapa waktu yang lalu ada TNI yang memberikan pernyataan lah begitu ya, konferensi pers bahwa kami itu tidak anti kritik, tapi mereka justru yang membredeli orang-orang yang menonton film Pesta Babi itu. Nah dan saya juga yakin kebanyakan dari penonton memang sudah melihat 8 juta itu yang menonton, termasuk diantaranya Anda semua nih, termasuk saya salah satunya diantaranya itu akan melihat bagaimana memang film itu menyajikan banyak sekali data dan menyanyikan banyak sekali fakta yang mana secara garis besarnya itu merugikan kepada dua tokoh politik secara garis besarnya, yaitu Jokowi dan Prabowo. Kalau tidak disebut di dalamnya ada lagi SBY ya. Nah, tokoh politik inilah yang paling membutuhkan elektabilitas, paling membutuhkan pujian dari masyarakat. Makanya kalau yang dipujinya malah saya ucapkan terima kasih. Padahal saya tidak butuh elektabilitas. Nyalonin jadi RT saja kagak saya. Nah itu. Jadi kalau misalkan pada akhirnya partai politik ini atau tokoh politik itu kelabakan, ya wajar. Nah yang tidak wajar adalah upaya yang dilakukan oleh beberapa gelintir orang ini, yaitu membawa salah satu orang yang ada di dalam film Pesta Babi itu, yaitu Mama Sinta. Kalau tidak salah namanya Mama Yasinta. Dan sudah terverifikasi, tadi ada salah satu sumber berita, kalau tidak salah yang mengabarkannya itu Tempo, bukan. Oh iya Tempo kalau tidak salah yang mengabarkannya itu, bahwa keluarga sudah kehilangan kontak saat ini dengan Mama Yasinta. Dan ada indikasi bahwa Mama Yasinta ini bukan dipaksa lah ya, dimanipulasi oleh beberapa orang tertentu untuk mengkriminalisasi produsen ya, semua sekelompok itu ya, bukan hanya produsernya saja, tapi sekelompok yang mengeluarkan karya dokumenter itu. Nah harus kita ketahui bahwa kalau karya dokumenter itu disebut film, memang film, tapi dia memiliki satu segmen tersendiri di dalam filmnya itu, yaitu di dalamnya tidak ada rekayasa, yang ada hanyalah dokumentasi. Nah makanya
jadi aneh pada akhirnya apabila Mama Yasinta di sini melaporkan produsen film dokumenter ini sebagai tindak kriminal karena telah memasukkan yang bersangkutan itu Mama Sinta kepada film tersebut tanpa pemberitahuan begitu. Ini menjadi aneh. Nanti akan kita saksikan keanehan itu. Yang mana kalau saya menyebut ini sebagai upaya mendapatkan termul baru. Nah ya begitulah. Karena kalau bagi saya termul itu bukan hanya sekedar terminologi bagi ternak Mulyono, tetapi bagi orang-orang yang memang sudah kacau pikirannya. Udah sebut termul saja sama saya. Ya malah kemarin waktu Arsenal lawan PSG itu wasitnya kayak agak termul sedikit. Itu jadi termul itu udahlah buat saya mah orang yang pikirannya kacau termul sudah. Nah, yang mana pada akhirnya kelakuan seperti ini tidak akan keluar kecuali dari orang-orang yang memang merasa dirugikan. Hanya saja saya mau agak hati-hati sedikit di sini di dalam mengomentari, bukan karena permasalahan apa-apa begitu ya, karena permasalahan saya tidak mau katakanlah apa ya, saya tidak mau menyinggung orang-orang Papua karena tidak ada sedikit pun dalam diri saya itu permasalahan rasis. Tidak ada sedikit pun. Orang Sunda itu orang yang tidak rasis ya, terkenal tidak rasis. Kecuali sama orang Jawa. Kalau sama orang Jawa agak rasis sedikit. Orang Sunda tuh, bapak saya ngomong, jangan kawin sama orang Jawa begitu dulu tuh. Cuma tetap aja istri saya orang Jawa akhirnya. Begitu. Jadi enggak ada rasis sedikit pun. Cuma seperti ini. Mama Yasinta di sini akan saya perlakukan sebagaimana orang dewasa pada umumnya yang memiliki yang memiliki katakanlah apa ya, daya kognitif, daya berpikir yang sama begitu. Karena setelah menonton film Pesta Babi itu, terus terang ini ya, saya tercengang juga dengan kecerdasan orang-orang Papua itu. Karena ada dua momen ya dari wawancara itu yang saya ingat sampai sekarang. Momen pertama itu saat ada orang yang mengatakan bahwa orang Papua itu tidak bisa bertani. Nah kemudian diwawancaralah satu orang yang memang memiliki lahan sawah di situ. Dia mengatakan kurang lebih seperti ini. Saya tidak menerima, kata dia begitu ya. Saya tidak menerima apabila orang-orang kota itu, orang-orang pusat itu mengatakan kami tidak bisa bertani. Lah menanam sagu itu apa kalau bukan bertani? Jadi seharusnya orang-orang Jakarta itu, kata dia Mas ini, orang-orang Jakarta itu, orang-orang pemerintahan itu lebih spesifik lagi kalau mengatakan bertani itu bertani apa? Ya, coba lihat bahasa itu. Bahasa itu bagi saya sudah masuk ke dalam suatu permasalahan diskusi ilmiah tentang terminologi apa itu bertani. Dan argumennya tepat karena bertani itu umum, bukan cuma menanam padi. Hanya gara-gara orang Papua tidak bisa menanam padi begitu karena mereka memang tidak makan padi secara komunal, dikatakan tidak bisa bertani. Itu kan penghinaan begitu. Ya, itu makanya saya bilang, oh ini cerdas. Yang kedua, ini lebih bagus lagi ya. Ada seorang wanita tuh yang ditanya berapa lama kerja di perusahaan begitu ya. Terus dibilang beberapa tahun lah. Kemudian ditanya sudah dapat apa. Dia bilang saya nggak dapat apa-apa soalnya habis sama makan. Makan saja habis. Makanya daripada saya hidup cuma numpang makan, mending makan di alam saja begitu. Kemudian dia ditanya waktu kerja itu berapa lama? Ya kerja seminggu berapa lama? Setiap hari katanya begitu. Libur nggak? Enggak libur kata dia. Hari Minggu kerja. Terus gimana itu ke gereja katanya? Orang itu bilang, ya kita nggak bisa ke gereja karena kerja. Memang perusahaan itu nggak kenal agama katanya. Itu saya tercengang gitu ya. Saya takjub dengan kecerdasan itu. Makanya kalau kemarin ada juga dari Papua ya, dari saudara-saudara kita di sebelah timur itu yang sampai menjuarai Olimpiade matematika dari tingkat nasional sampai tingkat internasional, wajar karena memang orang Papua itu cerdas. Nah makanya saat saya mendengar perkataannya siapa ini Bunda atau ya Yasinta ini, Mama Yasinta ini, saya terkaget-kaget lah kok yang bersangkutan itu malah merendahkan dirinya begitu. Sebagaimana akan kita simak. Baik, itu mukadimahnya panjang kan? Ya panjang lah, itu hampir 10 menit. Ya sudah, kita saksikan saja. Ini adalah pelaporan dari termul baru Mama Yasinta. Kita saksikan. Kami turun untuk menunggu teman-teman, jangan terlalu lama menunggu. Tapi ini masih berproses untuk dalam rangka pembuatan STTPL-nya dan belum keluar. Nah, itu kira-kira. Ada kira-kira ini LP-nya tentang apa sih Pak? Laporan ke Polda Metro ini hari ini.
laporan ke Polda Metro Jaya hari ini adalah untuk personalitinya Mama Sinta, seorang anak bangsa berusia 62 tahun, dieksploitasi tanpa perizinan yang sah dan pengakuan yang sah dari Mama Sinta. Oke, berarti di sini pihak yang dilaporkan atau akan dilaporkan siapa, Pak? Yang akan dilaporkan nanti kita press release setelah STPPL ya. Ini proses dulu, lagi proses. Mohon maaf teman-teman, nanti sudah selesai baru kita lanjutkan kembali. Karena tadi baru konseling dan kesibukan teman-teman para di Polda Metro Jaya ini. Baik, sebentar. Saya kira ini orang-orang yang mendampingi Mama Yasinta ini perlu dipertanyakan atau perlu diperhatikan atau perlu dicek latar belakangnya ya. Saya kira kenapa? Karena ini lagi-lagi ini adalah permasalahan politik nanti kesananya. Mirip-mirip akan seperti permasalahan ijazahnya Joko Widodo. Cuman mungkin exposure-nya tidak akan sebesar itu dan kalau ada memang kasus di sini tidak akan selama itu. Mau diulang. Bentuk eksploitasi yang diterima itu apa, Pak, yang dialami oleh Mama Sinta, Pak? Mama silakan. Apa saja yang Mama alami ada? Yang Dibisikin. saya alami Bentar itu bisikan syaiton itu. Ya, dibisikin. Bisikin apa? di saat ini mulai dari tanggal 8 bulan 4. Film yang diputar di Jayapura di Susteran Maranatha tanpa izin dari saya. Mereka putar film pesta babi itu di mana-mana. Saya sakit hati. Saya kecewa sekali. Kenapa, izin Mama? dari saya, tanpa pembicaraan. Itu penjahat itu mereka. Waduh. Saya punya baja ini di mana-mana mereka putar film itu. Saya sakit hati. Sebentar Mama. Ini janganlah Mama bilang penjahat itu, jangan sama mereka. Mereka itu mau menolong tempatnya Mama. Mau menolong tempatnya Mama Sinta ini. Ya janganlah Mama seperti itu mengatakan mereka penjahat. Mereka itu yang mau membukakan siapa penjahat sebetulnya. Bisa jadi ini yang ada di belakang Mama itu yang penjahat. Janganlah berkata seperti itu Mama. Sedih saya mendengarnya itu. Tanpa izin dari saya. Maka itu saya datang ke Jakarta. Jadi itu saja yang saya sampaikan untuk anak-anak. Itu Mama siapa yang ajak Mama untuk? Yang ajak saya ke Jayapura untuk ikut kegiatan itu Bang Tigor. Jadi setelah kita selesai kegiatan, dia ajak kita untuk nonton film pesta babi. Jadi pada saat itu saya tahu saja mau potong babi betulan. Ternyata kita naik di Aula Maranatha. Ternyata film yang diputar itu judulnya film pesta babi. Nah, di situ ada wajah saya. Nah, di situ saya lihat sendiri. Saya saksikan sendiri. Kenapa wajah saya ditampil di depan banyak orang tanpa seizin dari saya. Itu yang saya sakit hati dan saya kecewa sekali bersama keluarga saya. Waduh. Sebentar, ini tidak ada konfirmasi dari keluarga ya. Karena dari apa yang saya dapatkan, keluarga justru mencari Mama Sinta ini sekarang lagi di mana, tidak bisa diakses. Itu sebelum pemutaran film itu, sebelumnya Mama diajaknya untuk terlibat dalam film dokumenter itu apa sih? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Pembicaranya waktu itu apa mengenai film Pesta Babi itu? Pembicaranya mau nonton film pesta babi. Saya tahu saja cuma filmnya saja pesta babi, tapi di situ ada wajah saya. Waduh, Mama ini sudah berbeda pembicaraannya dengan tadi, Mama. Mama tadi bicaranya saya kira mau makan babi betulan. Lah ternyata nonton film. Lah sekarang mengatakan saya mau nonton film pesta babi. Ya bagaimana Mama ini? Sudah berbeda pembicaraan awal dan akhir. Waduh, Mama, kalau mau latihan ini latihannya kurang lama, Mama, berbicaranya. Tidak pernah. Oh, berarti tidak ada pembicaraan ke Mama soal Mama akan diajak ikut bikin film atau menjadi pemeran dalam film itu, tidak ada, Mama? Tidak ada sama sekali. Waduh, ini pewawancara juga edan.
akan menjadi pemeran di dalam film. Peran apa, saudara? Tidak ada peran di dalam film dokumenter itu, saudara. Yang ada adalah pengambilan data. Lah kok dikatakan ini ada peran di situ? Saya tidak tahu ya, apa namanya itu, yang namanya karya jurnalistik itu, apakah kalau dalam hal keterbukaan sumber jurnalisme, ya itu memang harus ada konsen ya, harus menanyakan terhadap yang bersangkutan itu. Apakah mama di sini bersedia untuk saya tampilkan di dalam film? Begitu. Bukan berperan, tidak ada peran di dalam dokumenter itu, saudara. Ini pewawancara makin sini makin edan. Ya, sekarang itu jurnalis itu gimana sih? Sudah kehilangan sudah kehilangan jati dirinya sekarang. Pertanyaannya kok begini? Ya, mengarah. Saya kaget pada saat nonton itu. Tanggal 8 bulan 4. Saya sendiri ketemu itu. Wajah saya di situ pada saat Tuh coba lihat Mama Sinta. Saya kira awalnya mau lihat pesta babi beneran. Tapi dia bilang tadi, mengatakan saya mau nonton film. Ya itu sudah, ulangi lagi sendirilah ya, biar kita nggak usah lama-lama mengulang-ulang nih. film itu pesta babi. Jadi mama merasa dibohongi dari pemutaran film tersebut. Setelah filmnya akhirnya ramai diperbincangkan banyak orang dan viral juga. Iya, bukan pembohong saja, sakit hati. Sakit hati betul, sampai hari ini saya masih sakit hati, kecewa. Kenapa Mama kecewa? Saya dibawa kemana-mana lewat film itu. Sudah Apa saya ini boneka? Nah ini. Apa saya patung Asmat yang sudah diukir? Orang Papua bilang itu patung Asmat. Ukiran Waduh, itu. Saya bukan ukiran Asmat. Mama, tidak ada sedikit pun dari penonton yang mengira Mama itu patung Asmat. Tidak ada. Kita itu melihat bagaimana Papua ini pada akhirnya terbuka bagi kita, eksploitasi yang ada di sana. Ini film-film bagus, Mama. Jangan diserang filmnya. Tidak ada yang mengira Mama itu patung Asmat. Tidak ada setupa, tidak ada. Mana ada kita berani, Mama. Mama itu saudara kita semua. Ya, ini yang saya kira settingan nih dari orang-orang siapapun yang membawa Mama Yasinta ke Jakarta, siapapun itu yang mau, dikiranya masyarakat Indonesia sekarang masih bisa terbawa dengan narasi-narasi emosional semacam ini. Ya jangan mau terbawa lah, kecuali pada termul itu yang bakal terbawa. Malah justru ya Mama, ya saya bilang sama Mama Sinta aja dulu nih, mukhotobnya nih yang saya ajak obrol nih. Mama, justru dengan film kemarin terlihat di depan mata kita semua, itu Papua itu orangnya cerdas-cerdas. Orangnya cerdas-cerdas. Ini adalah kealpaan negara di dalam menghidupkan tanah Papua untuk mencapai potensi maksimal mereka. Jadi aware kita, jadi terlihat. Ya, tidak ada sedikit pun kami melihat itu patung arca atau patung stupa atau apa itu tadi, pahatan itu Mama. Jangan merendahkan diri seperti itu. Siapa yang mengira Mama itu patung stupa? Tidak ada. Selepas video itu yang sudah viral, apakah sudah ada berkomunikasi lagi dengan pihak panitia penyelenggara filmnya? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Dihentikan. Mulai dari hari ini dihentikan. Seandainya ada yang putar film itu, tolong proses orang itu. Aduh, Mama tidak bisa itu. Kalau dihentikan, mau bagaimana nasib Papua? Sudah diputarkan saja sekarang, belum ada perbaikan. Ini mau dihentikan, cuman gara-gara Mama merasa jadi patung arca. Tidak bisa seperti itu, Mama. Ini bukan perkara yang bisa diambil karena hukum. Kalau cuman merasa tersinggung, merasa diri ditampilkan menjadi patung arca. Ya, karena juga tidak ada juga yang berpikiran seperti itu, Mama. Termasuk yang menyelenggarakan nobarnya. Iya. Izin teman-teman, sudah ada pemanggilan kembali untuk melanjutkan proses pembuatan pantah laporan. Baik, sebentar ya. Ini kalau tidak salah sudah keluar ya dari akan melaporkan itu, dan ini diulang-ulang nih. Ini juga di sini narasi patung atau arca atau apapun itu bakal keluar lagi. Cuman saya mau mengatakan dulu seperti ini. Kalaupun ada begitu ya, memang kesalahan jurnalisme di dalam film Pesta Babi itu,
Saya kira kesalahannya kan kalaupun memang ini sebetulnya bagi orang yang berpikir begitu ya, menjelaskan satu hal bahwa siapapun yang membawa Mama Sinta ini ke Jakarta, mereka tidak menolak data-data dan fakta-fakta yang disajikan di dalam film itu. Nah makanya upaya untuk menghentikan nonton bareng itu kan sudah tuh. Sekarang ada upaya untuk menghentikan agar supaya film ini tidak tersebar di internet begitu ya, di YouTube dalam hal ini. Ya, tanyakan siapalah, gak usah dilihat lagi. Ini mah upaya menjadikan termul baru sudah. Kalau saya lihat ya, ini sudah jadi mafia-mafia termul itu banyak sekali. Kemarin kan siapa yang berhasil dijadikan termul itu? Egy Sujana tuh berhasil dijadikan termul. Dian Hari Lubis berhasil dijadikan termul. Si Rismon berhasil dijadikan termul. Sekarang Mama Sinta ini berhasil juga dijadikan termul sama dia itu. Waduh, Mama, saya di beta. Harapannya apa, Ma, dengan Mama ditampilkan film seperti itu? Kan Mama tidak suka gitu. Apakah pengennya film itu stop atau seperti apa, Mama? Kan itu kan Mama. Film itu dihentikan. Dihentikan karena itu tanpa izin saya. Mama, mungkin bisa diterima Mama, namanya siapa, nama lengkap Mama? Mungkin. Kalau nama saya Yasinta Moywen. Yasinta Moywen dari distrik Kilwaya, Kampung Bogekel, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Lahir tahun Lahir tahun 1964, tanggal 10 bulan 10. Di mana, di sini Mama ya? Di Ilwaya, Kampung Lama. Oke. Saya kecewa itu tentang pesta apa? Babi. Pesta apa? Babi. Pesta babi. Film pesta babi. Ya. Itu tanpa izin dari saya. Tanpa pengetahuan dari saya. Saya kaget waktu di Jayapura mereka putar. Oh, saya ditampil ke depan. Apa saya ini boneka atau ukiran Asmat? Yang ditampilkan ini tanpa ketahuan saya, tanpa izin dari saya. Tak ada, Mama. Jadi saya kecewa di situ sudah. Sampai sekarang ini. Kemarin mereka panggil, saya tidak mau hadir ke Jayapura, ke PTWN. Saya tidak mau hadir. Untuk apa itu? Untuk ini ada sidang dengan Bupati Merauke. Jadi saya tidak turun kemarin tanggal 21. Nah, di pesta babi Mama dia diwawancara waktu itu, Ma? Saya tidak wawancara, mereka yang buat. Saya tidak buat itu wawancara untuk pesta babi. Mama tidak, itu Mama bilang, Mama tidak tahu, Mama tidak kasih izin untuk buat film itu pesta babi. Saya tidak tahu. Saya sumpah demi Tuhan saya tidak tahu yang mereka buat itu film pesta babi itu. Cuma saya kaget di Jayapura saya sudah tampil di depan. Oh. Iya. Ini coba yang mau wawancara itu ya tanyakan juga tentang faktanya. Ini orang sedang diperalat ini. Mama Yasinta sedang diperalat sudah. Kenapa wawancara ini malah sama-sama membawakan narasi bahwa di sini ada usaha untuk menyakitkan hati seseorang begitu ya. Padahal kalau saya yang menjadi jurnalisnya, bedakan antara apakah benar produsen film ini menampilkan wajahnya Mama Yasinta tanpa sepengetahuan yang bersangkutan dengan fakta yang ada di dalam film itu tersendiri. Ya, itu coba tanyakan seharusnya. Berarti kita kan nanti punya pandangan valid nih. Film ini melanggar batas-batas jurnalistik, misalkan di dalam konsen dari perizinan dari orang yang ditampilkan di dalam karya film tersebut. Di situ saja permasalahannya, sedangkan data-datanya tidak ada permasalahan. Nah, itu supaya clear, jelas bagi kita. Salah satu tugasnya jurnalis itu untuk mengclearkan masalah, bukan untuk dijadikan senjata, apalagi senjata politik itu. Waduh, bahaya ini jurnalisme sekarang. Begitu. Dibohongin Mama berarti ya? Iya, itu sama saja mereka manfaatkan saya. Saya tidak dapat apa-apa dari mereka itu. Begitu. Saya pulang balik ke Jakarta berapa kali? Nah, ini yang mewawancarainya bego. 6 kali. 6 kali? Iya, tahun lalu. 6 kali saya pulang pergi Jakarta. Sampai di Bogor sana. Di Bogor tapi ada kampung satu namanya Kampung Kurado. Saya dibawa ke situ. Terus ke Makassar 3 kali ke Makassar. Oke. Iya. Kalau Jayapura baru 2 kali. Kalau Jakarta baru 6 kali tahun lalu. Tapi apa yang saya dapat? Cuma dapatnya capek. Dapat capek. Tidak pernah ada bantuan. Saya sudah sampaikan saya punya rumah tidak layak. Jangankan. Nah, itu Mama, itulah tugasnya salah satu film dari
dokumentasi supaya mama itu diperhatikan oleh pemerintah pusat. Kita ini ya sangat, ini saya pribadi merasakan Pulau Jawa itu sudah terlalu sesak. Sudah terlalu sesak. Terlepas dari misalkan, oh kalau begitu setuju dong IKN dipindahkan. Masalahnya bukan setuju IKN dipindahkan atau tidak, proses IKN yang kemarin itu yang bermasalah. Ya, ini di Jawa itu sudah penuh sesak. Kenapa? Karena mungkin ya kualitas kehidupan di Jawa dalam pikiran orang-orang luar Jawa itu lebih tinggi, padahal ya kan tidak, karena demikianlah adanya begitu. Ini salah satu bukti dari kegagalan apa? Dari kegagalan pemerintah pusat di dalam menyebarkan atau meratakan kekayaan, distribusi pembangunan itu tidak merata. Yang ada kan Jokowi katanya kemarin meluaskan atau mengadilkan pembangunan bla bla bla. Yang ada dibangun malah jalan-jalan tol. Begitu, jadi tidak signifikan. Kemudian IKN kan malah acak-acakan ke sana dan sebagainya. Nah ini kan kalau bagi saya melihat begitu ya permasalahannya. Seperti misalkan food estate yang terjadi di Papua sekarang. Itu kan sebetulnya program-program bagus. Sebetulnya saya harus katakan itu program-program bagus. Tetapi itu bukan program yang bisa dilaksanakan tahun ini, saat ini, bukan. Itu adalah program yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu panjang, mungkin 20-30 tahun. Karena orang-orang yang ada di sana harus mendapatkan dulu pendidikan yang layak, yang bagus, sehingga mereka itu bisa beradaptasi dengan program yang ada dari pemerintah. Saya katakan programnya loh ya, bukan eksekusi programnya. Eksekusi programnya kemarin jelek sekali itu. Ini kan pemanfaatan lahan yang ada. Itu secara bahasa saja begitu, ini food estate ya bagus. Kemudian apa-apa yang ada di dalamnya, ada swasembada pangan, ada swasembada energi, itu bagus. Ini yang buruknya apa? Yang buruknya eksekusinya. Ini melemahkan dan menghancurkan masyarakat yang ada di situ pada akhirnya. Dan watchdog di sini berusaha untuk mengangkat itu supaya kita aware. Karena permasalahan-permasalahan yang masuk ke dalam ranah pemerintahan itu selalu dimulai dari ranah ruang publik. Nah sekarang Mama Yasinta kok malah mau mempermasalahkan orang yang sudah membukakan mata kita begitu. Dan saya kira ini bukan dari yang bersangkutan secara langsung, apalagi tadi ada berita bahwa keluarganya pun kehilangan kontak dengan Mama Yasinta ini. Nah ini kalau Mama menonton ya, Mama Yasinta menonton saya ini di dalam berbicara, tolonglah segera pulang ke Papua. Atau bersatulah kalau Mama ini sharing pergi ke Jakarta begitu, supaya bersatulah menyuarakan suara-suaranya orang Papua, jangan menyuarakan sakit hati dikira patung arca. Itu tidak tepat Mama. Itu untuk kebaikan orang-orang Papua sendiri. Begitu. Dan saya mau mengatakan saja kepada pemerintahan begitu ya, dari apa yang saya lihat dari film itu memang biadab, sudah biadab itu. Sudah tidak ada adabnya sama sekali. Ya, ini pembebasan lahan nggak jelas, kemudian apa istilahnya itu ya, bukan ya reboisasi lah katakan begitu ya, lahan lain yang yang dihutankan juga tidak jelas. Jadi bagaimana eksekusinya ini tidak jelas juga begitu, dan ini perlu menjadi perhatian bagi masyarakat dan juga perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah, setidaknya untuk menyeimbangkan narasi yang ada di ruang publik. Jelaskanlah kepada kita apa sebetulnya yang terjadi di sana. Begitu. Demikian ya. Jangan sampai orang-orang yang ingin mendapatkan hak-hak mereka ditilai sebagai orang-orang yang mau makar begitu terhadap negara. Mudah-mudahan kita semua ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga para tremul itu segera binasa dari muka Indonesia, kecuali apabila mereka taubat, dan mudah-mudahan Allah mengeluarkan kita semua dari mereka dalam keadaan selamat. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.